keringat pemain dalam nilai kontrak, pemain profesional dicolong oleh Yeyen dan Cipran. Padahal posisinya bukan sebagai agen. Yeyen adalah ketua Asosiasi Pelatih Indonesia. Bisa bayangin ya? Menurut gua, mereka berdua, Imran sama Yeyen, menurut gua nggak cuman bisa dipecat. Ya. Manajemen Maluku United harus melaporkan ke polisi agar mereka masuk penjara. Betul. Kalau agen wajar, sudah deal, sudah ada hitam putih. Oke, gue bawa lo ya. Setiap lo masuk di klub, gue dapat berapa nih sebagai agen? Segini. Ini bukan. Dia direktur teknik. Merampok. Berarti dia merampok. Dan kalau dia Yeyen adalah ketua Asosiasi Pelatih Indonesia. Bisa bayangin ya? Udah berapa tahun dia tuh, Pak? 2 tahun ini. Oke. Terus dia dalam struktur di PSSI masuk organisasi Direktur Teknik Indra Safri di PSSI. Kalau di PSSI ada mafia seperti duluan datang ke para Yeyen Gerena, pasti Yeyen tidak sendirian. Sekarang baru ganti baju gimana sih? Dia tidak punya nyali kalau dia melakukan ini kalau dia sendiri. Karena gue kenal Yeyen. Berarti ada bohir, ada bos yang menjamin Yeyen melakukan ini semuanya. Oh, oke. Itu yang paling parah tuh. Lisensi kepelatihan A, B, C, D semua dikelola oleh Yeyen yang sekarang sedang berlangsung juga untuk mencari lisensi C di Cibubur nih. Bagaimana pelatih-pelatih itu dijamin sama Yeyen bahwa Yeyen bisa memberi ilmu kepelatihan kalau dia maling. Menurut gue, pelatih-pelatih yang sekarang khusus di zaman Yeyen sebagai ketua Asosiasi Pelatih dan juga bagian dari Direktur Teknik di PSSI, berarti semua pelatih kalau tidak memberontak berarti dia terindikasi akan melakukan hal yang sama seperti Yeyen di klubnya masing-masing nanti. Nah ini bahaya. Jadi artinya bibit yang disemai ini udah cacat, Mbak? Cacat seumur hidup. Kalau Jafar Umar sebagai wasit di zaman Cardono pernah dihukum seumur hidup. Untung dia nggak masuk penjara. Tetapi sekarang manajemen Maluku United, kalau dia tidak melaporkan ke polisi, berarti dia juga terlibat. Karena ada kapital maksudnya dalam arti kapital bahwa dia pernah diuntungkan selama Yeyen di sana. Bisa jadi ketika dia promosi ke divisi utama ke Liga 1 dari Liga 2 bisa jadi yang ngatur Yeyen. Oke, ada deal nih. Ketika di klub pendatang baru di Liga 1 ujuk-ujuk masuk ke level Liga besar, itu juga harus dicurigai. Harus dilihat berapa pertandingan Maluku United selama Liga 1 ini main di kandang, ya kan? Ini juga pasti pengaruh Yeyen sampai dia 3 besar. Sementara Maluku United itu pendatang baru, pasti di katrol lah. Pasti dikatrol. Cuman kita belum punya bukti nih. Tapi karena ada Yeyen, ya indikasinya Yeyen masuk dilaporkan ke polisi. Karena sudah terbukti dia dipecat sama klub. Lo masuk dalam gerbang itu atau tidak? Kalau tidak, apa hukumannya? Itu pertanyaan gua. Nah, apa kawan? Sebagai pelatih, ya miris mengenai kejadian ini kan. Ini kan mencoreng dari segi
APSI-nya kan, asosiasi pelatihnya kan. Lagi jabatan dia kan sebagai ketua APSI kan, dan memberikan contoh tidak baik terhadap pelatih yang lain. Khususnya gitu. Kalau istilahnya di ya ini mau tentang klub dan wewenang PSSI lah. Saya kan pencangnya itu. Kan klub udah memecat, tapi kan nggak hanya sampai di situ supaya sepak bola Indonesia bersih. Karena virusnya Yeyen itu kan sekarang ini virusnya Yeyen melakukan ini, ya itu nanti berembet sampai ke anak-anak. Kenapa? Lah pelatihnya yang dapat sertifikat dari Yeyen akan punya ilmu seperti Yeyen. Tuh, Bang Tias baru nyampe. Ah, Bang Tias, tuh tarik kursinya, Pak. Ah, gimana Bang Tias? Tias, nih kasus Imran sama Yeyen nih. Gue mau nulis juga. Ini sudah mencoreng dan mempermalukan sepak bola Indonesia. Tiastono sama Maman ya dibesarkan dari klub yang dari pelajar, habis itu ke Suratin, habis itu ke Ragunan, ya kan? Ini sama seperti Imran sama siapa namanya Yeyen. Dia dibesarkan dari pemain junior yang namanya Primavera. Oke, Primavera sampai di pemain senior dia di tim nasional. Dia sama Maman sebagai pemain nasional merasa malu nggak dengan peristiwa ini? Karena menurut gua mereka berdua, Imran sama Yeyen, menurut gua nggak cuman bisa dipecat. Ya. Manajemen Malut United harus melaporkan ke polisi agar mereka masuk penjara. Yang dirugikan karena dia sebagai ketua Asosiasi Pelatih Nasional di Indonesia, pelatih Indonesia. Bagaimana para pelatih yang dapat lisensi di bawah naungan PSSI dan dia karena duduk di kepengurusannya Indra Safri, Oke. Bagaimana dia bisa memberi ilmu agar mencetak pemain nasional kalau kelakuan dia mengambil duit keringat pemain lokal sama pemain asing. Padahal dia bukan aden. Nah, menurut Tias gimana? Menurut saya sebenarnya kejadian seperti kasus Imran sama Yeyen ini sangat memalukan. Yang pertama, kita sebagai pelatih, sebagai yang udah terdidik juga di kancah sepak bola nasional, seharusnya ini nggak boleh terjadi. Karena apapun yang dilakukan sama Imran sama Yeyen itu pasti satu saat itu pemain itu akan dapat dan akan membicarakan sesuatu hal yang enggak dia puasin itu. Dan dia juga pasti dapat ilmu Yeyen kan? Ya. Karena saya juga pernah ada satu filosofi waktu itu masih asisten Omidi dulu, dan itu yang saya pegang. Kalau lu pegang tim, lu jangan pernah sekali-sekali diiming-imingin apa-apa sehingga pemain itu akan bermain. Itu jangan, karena itu akan merusak karirmu sebagai pelatih, dan itu jangan, real aja. Kalau memang dia punya kemampuan, dia akan bermain. Jadi saya pikir kasus Yeyen sama Coach Imran ini jadi pelajaran juga buat pelatih-pelatih yang lain, dan ini nggak perlu kita contohin, dan ini kasusnya juga sangat memalukan gitu. Maksud gue ini memalukan, tapi sebagai pribadi mantan pemain nasional. Betul. Kira-kira hukuman apa di luar dia hukuman seumur hidup tidak boleh berkecimpung di sepak bola nasional? Hukuman apa lagi yang harus memberatkan supaya semua pelatih nggak mencontoh? Betul. Jadi ya memang hukuman yang setimpal dengan perbuatan dia, karena ini kalau melihat menurut di berita-berita kan udah sampai jalan 2 tahun. 2 tahun kan jadi dan semua pada saat berita itu keluar, semua bertanya-tanya. Semua bertanya, kenapa Malut bagus? Ini prestasinya bagus. Ada satu pemain, Akmal Wasiatul Akmal, yang cerita ke saya. Salah satu pemain cerita, bang, gini. Oh,
udah keep dulu. Udah lama beritanya udah rame. Wah, udah nggak salah kan gitu. Jadi sekali lagi ini hal yang memalukan, sehingga ya mungkin untuk hukuman ya sesuai dengan perbuatannya lah gitu kan. 2 tahun loh, 2 tahun dia seperti itu. Pantas nggak dia dilaporkan oleh manajemen? Karena kalau manajemen tidak melaporkan ya, berarti secara kapital dalam 2 musim terakhir ya, manajemen diuntungkan juga. Betul. Karena dia bisa aja bargaining ya, Yen, oke lu di sini, tapi kita lolos ya Liga 1. Nah. Oke, karena terbukti lolos Liga 1. Betul, ya. Sementara tidak ada di dunia antar klub kompetisi ya, yang tiba-tiba kalau nggak benar-benar hebat ya itu bisa 3 besar. Nah ini kejadian. Apakah ini juga ada pengaruhnya Yeyen? Mengatur pemain asing, mengatur wasit, macam-macam lah. Karena kan kejadiannya dia 3 besar. Betul, dia 3 besar, dan itu ya kalau kita lihat walaupun nggak ada bukti yang otentik, ya kayak Persiraja itu kan dirugikan. Tapi indikasinya kan ada. Betul ya, indikasinya ada. Bahwa ini ya, kan ada Yeyen main kasar, ya, berarti dia juga ada akan memainkan peran yang sama. Jadi sebagai pemain Aceh, Persiraja dirugikan. Hari musim 2 musim yang lalu harusnya yang lolos kan Persiraja main di Madia pada waktu itu. Kira-kira gitu loh. Ini sebagai pemain bukan subjektif, tapi dia mengikuti semua kegiatan Liga 1, Liga 2.